Jadi, kau menerima tawaran perjodohan kita hanya untuk memenuhi keinginan adikmu? Tanya Cleo tidak percaya. Kianan menganggukkan kepalanya dengan raut datar tanpa ekspresi apapun. Kau benar-benar gila, umpat Cleo dengan penuh amarah. Bagaimana tidak marah saat mengetahui Kenan menikahinya hanya untuk memenuhi keinginan Kailin, terlebih lagi saat mengetahui tujuan wanita itu adalah ingin membalas rasa sakit hati kepadanya. Aku tidak pernah bertemu dengan adikmu, bahkan aku tidak mengenalnya. Lalu kenapa Kailin ingin menyakitiku? Hanya tanya Cleo setelah berhasil menahan amarah yang ada di hatinya. Kau memang tidak mengenal adikku, tapi kau pasti mengenal Orion kan? Orion? Cleo menautkan kedua alisnya. Apa hubungannya Orion dengan rasa sakit hati Kailin? Cleo semakin bingung. Orion mantan kekasih adikku? Cleo tercengang mendengar penjelasan Kenan. Dia tidak menyangka dan baru mengetahui Kailin adalah mantan kekasih Orion. Karena yang Cleo tahu, kekasih Orion itu hanya dua, yaitu Nathania dan Elisa, teman seprofesinya. Orion brengsek, umpat Cleo dengan kasar dan penuh amarah. Namun itu hanya sesaat karena di detik berikutnya dia tertawa terbahak-bahak, membuat Kenan bingung dan tidak mengerti jalan pikiran wanita yang telah menjadi istrinya itu. Oh ya ampun, kau dan adikmu itu sangat menggelikan. Cleo yang tertawa keras sampai mengeluarkan air dari sudut matanya. Yang satu tidak tahu terima kasih, dan yang satunya lagi bodoh, sindir Cleo. Apa maksudmu? Kenan yang sejak tadi datar tanpa ekspresi apapun, kini mengeluarkan aura dingin yang mencekam. Sudahlah, lupakan aja. Cleo berjalan hendak keluar dari ruangan tersebut. Kau mau kemana? Pembicaraan kita belum selesai. Kenan tidak suka jika ditinggal begitu saja di tengah permasalahan. Tapi menurut aku ini semua sudah selesai. Cleo terus berjalan hingga sampai di depan pintu lalu membukanya. Kenapa susah? Dia berusaha membuka pintu tersebut namun gerakan tangannya terhenti saat semua jendela yang ada di ruangan tersebut tertutup dengan sendirinya. Hingga orang yang berada di luar tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di dalam ruangan. Kau tidak akan bisa keluar sebelum menjelaskan apa maksudmu. Cleo menghela napas dengan kasar, lalu membalikkan badannya untuk melihat sosok pria yang udah membuat ruang kerja tersebut terkunci rapat. Kau itu hanya beralasan aja. Cleo berjalan dengan perlahan ke arah suaminya sambil melepaskan satu persatu kancing pakaiannya. Katakan saja yang sebenarnya. Kalau kau itu masih ingin berduaan denganku. Pikiranmu itu kotor sekali. Benarkah? Lalu kau sendiri apa tidak pernah berpikiran kotor? Cleo langsung duduk di atas meja kerja Kenan dengan menghadap ke arah pria itu dan jangan lupakan pakaiannya yang udah terbuka di bagian depan. Karena semua kancingnya udah terlepas dari tempatnya. Apa kau tidak pernah tergoda dengan tubuhku ini? Cleo membusungkan dadanya. Kakinya juga tidak diam dan mulai naik menggesek tempat tepat di milik suaminya. Sial, umpat Kenan dalam hati dengan menahan sekuat mungkin gairah yang mulai narik dari dalam tubuhnya. Bagaimana tidak bergairah jika dihadapkan dengan pemandangan tubuh yang mulus dan gerakan kaki Cleo yang tepat di miliknya. Tidak mau terus berlama-lama berada di situasi yang panas, Kenan berdiri dari tempat duduknya mendekati Cleo sambil mengencingkan satu persatu pakaian wanita itu. Sayangnya aku tidak tergoda, bisik Kenan sambil membuka kunci dengan remote yang ada di tangannya. Pulanglah, Kenan berjalan menuju pintu keluar, lalu membukanya dengan lebar. Cleo yang masih duduk di atas meja kerja Kenan masih tidak percaya pada apa yang terjadi, karena udah 2 kali dirinya ditolak oleh pria itu. Bahkan Kenan terlihat biasa saja dan tidak bernafsu pada tubuhnya. Apa mungkin dia masuk ke dalam golongan jeruk makan jeruk? Gumam Cleo dalam hati sambil berjalan menuju pintu keluar. Baiklah, aku pulang, tapi dengan satu syarat. Kenan hanya diam menunggu apa yang ingin dikatakan wanita itu. Aku ingin selamat tinggal di mansionmu, kita satu kamar. Jika tidak boleh, lebih baik aku pulang ke mansionku sendiri. Oke, aku setuju.
Apa? Bagi Cleo dengan terkejut. Karena begitu mudahnya Kenan mengizinkan dirinya tinggal satu kamar. Karena dari cerita yang sering dibacanya, para pria yang tidak mencintai istrinya tidak mau satu kamar, apalagi berbagi tempat tidur. Oke, kalau begitu aku pulang. Cleo berjalan dengan sangat anggun tanpa menatap ke belakang. Malam ini aku harus membuktikan satu kali lagi. Jika Kenan tetap tidak tergoda, berarti pria itu benar-benar jeruk makan jeruk. Setelah keluar dari perusahaan milik Kenan, Cleo tidak langsung pulang ke mansion keluarga Meyer. Dia lebih memilih pulang ke mansion milik keluarga besarnya yang ditempati oleh agama Theo dan Baby. Karena males jika bertemu dengan adik iparnya yang menyebalkan itu, bukannya apa-apa. Tapi Cleo lebih sayang pada kulit wajahnya yang sempurna dan tidak mau merusaknya menjadi sebuah kerutan-kerutan kecil jika bersih tegang kembali dengan Kailin. Hai kakak iparku yang gemuk, sapa Cleo saat melihat Baby tengah duduk bersandar di atas sofa. Cleo? Baby sedikit terkejut saat melihat kedatangan Cleo. Karena wanita yang baru menikah kemarin itu tiba-tiba berada di mansionnya. Bukankah seharusnya Cleo berada di mansion suaminya atau pergi berbulan madu seperti kebanyakan pasangan pengantin baru? Kenapa kau kesini? Tanya Baby setelah lelah berpikir. Kau lupa, mansion ini milikku juga. Jawab Cleo sembari merebut coklat yang ada di tangan kakak iparnya. Ih, jangan Dima, ucap Baby tenggelam saat coklat miliknya berakhir di dalam mulut Cleo. Kau itu menyebalkan. Itu coklat terakhirku. Baby yang kesal refleks mendorong bau adik iparnya hingga Cleo hampir terjungkal dari atas sofa. Ya ampun Baby, pakai Cleo. Tenagamu udah seperti petinju aja. Lanjutnya sambil tertawa mengejek. Baby berdecak dengan kesal. Kau itu selalu membuat aku marah. Aku sumpahin kau. Jangan. Cleo langsung membekap mulut Baby. Jangan menyumpahi aku lagi. Dia tidak mau sesuatu yang buruk kembali datang di hidupnya. Sudah cukup dengan memiliki suami yang sangat dingin dan adik ipar yang sangat menyebalkan. Jika ditambah lagi bisa mati berdiri seorang Cleopatra Mateo. Kenapa? Ketakut? Tanya Baby setelah terbebas dari bekapan tangan Cleopatra. Jangan-jangan apa yang aku katakan tempo hari udah kau rasakan? Tanyanya dengan menyelidik. Cleo menganggukkan kepalanya dengan pasrah. Aku tidak pernah menyangka ucapan seorang ibu hamil itu akan menjadi kenyataan. Sekarang aku memiliki suami yang sangat dingin dan adik ipar yang menyebalkan. Ketusnya dengan kesal karena mengingat kembali bagaimana wajah dan sikap Kenan yang begitu dingin dan sikap Kailin yang begitu menyebalkan karena membenci dirinya. Kau baru tahu ya kalau ucapanku itu bisa menjadi kenyataan? Aku sendiri aja pernah merasakan akibat dari ucapanku kok. Baby teringat kembali ketika mengalami kecelakaan di saat hari pernikahan Agam karena ucapannya yang mempertanyakan pada pria itu apa yang akan dilakukan Agam saat dirinya kecelakaan di hari pernikahan pria itu. Memangnya apa yang kau alami? Tanya Cleo penasaran saat melihat wajah Baby yang serius. Ah, lupakan aja. Sekarang katakan, apakah kepulanganmu ini ada kaitannya dengan Kenan? Atau karena adik iparmu yang bernama Kailin, sahut Cleo dengan ketus. Menyebut nama adik iparnya udah membuat emosinya naik, apalagi bertemu dengan wanita itu. Iya, Kailin, dia itu sangat cantik dan mirip sekali dengan wajah Kenan yang sangat tampan. Baby tersenyum saat mengingat bagaimana tampannya seorang Kenan. Dan entah mengapa sosok Kenan membuatnya teringat pada sosok kakeknya, Kenzo Arbeto. Jangan membayangkan Kenan, dia itu suamiku. Cleo menoyor kepala Baby karena tahu betul apa yang ada di dalam isi kepala kakak iparnya. Kau itu, Baby mengusap kepalanya. Kakak sama adik sama aja, hobinya menoyor kepala aku. Gerutu Baby dalam hati. Ayo, cepat ceritakan, ada apa sebenarnya? Setelah itu segera pulang. Kau mengusirku? Cleo tidak terima diusir dari mansion miliknya sendiri. Aku mengusirmu karena takut Mom ini pulang dan melihat putri kesayangannya ada di sini tanpa suaminya. Apa yang akan dipikirkan nanti? Kau baru menikah kemarin, bukannya berbulan madu, tapi justru pulang. Jelas Baby panjang lebar.
Cleo terdiam karena setuju dengan perkataan kakak iparnya. Dia tidak menyangka wanita yang usianya jauh lebih muda darinya bisa berpikir jauh sampai ke sana. Dan karena tidak mau terpergok oleh mommy apalagi dedinya, Cleo pun memutuskan untuk segera pulang setelah mengeluarkan semua unek-unek yang ada di kepalanya. Setelah selesai mengeluarkan semua kekesalannya pada baby, termasuk kebenaran tentang Kenan yang menikahinya hanya untuk mengabulkan keinginan Kailin yang sakit hati kepadanya, Cleo pun segera pulang setelah memastikan baby tidak akan cerita lagi pada orang lain tentang semua yang diceritakannya tadi. Cleo pulang ke mansion keluarga Meyer dengan menggunakan mobilnya sendiri, karena sopir pribadi Kenan udah pulang lebih dulu. Karena tadinya Cleo berniat untuk pulang ke mansion suaminya saat malam hari, ketika pria itu udah pulang. Namun niat itu diurungkannya karena tidak mau keluarganya sampai tahu apa yang terjadi di dalam pernikahannya. Karena selain tidak mau mengganti rugi uang tunjangan yang begitu besar, Cleo juga tidak mau berpisah dengan Kenan sebelum berhasil menaklukkan pria itu. "Kenapa koperku ada di sini?" gumam Cleo dengan wajah yang terkejut saat melihat koper miliknya ada di depan pintu mansion Meyer. Karena tadi dia sudah berpesan pada sopir untuk menaruh koper-koper itu di dalam kamar Kenan. "Jangan-jangan ini kerjaan." Cleo mengetatkan rahangnya saat terlintas sebuah nama. Dengan rasa kesal yang ada di dalam hatinya, Cleo masuk ke dalam mansion sambil menyeret koper miliknya yang berisikan pakaian. 2 koper besar itu ia seret dengan susah payah karena sejak tadi Cleo tidak melihat adanya seorang pelayan. "Akhirnya kau kembali lagi." Kailin yang mengetahui kedatangan Cleo sengaja menunggu wanita itu di ruangan tengah. Cleo tidak menyahuti perkataan Kailin. Dia lebih memilih menatap ke sekeliling ruangan, mencari seorang pelayan untuk membantu membawa koper-kopernya. "Tidak perlu susah payah mencari pelayan, karena di sini tidak akan ada yang membantumu," ucap Kailin yang mengetahui apa yang dicari Cleo, karena dia udah memerintahkan semua pelayan untuk tidak masuk ke mansion depan. Cleo menghela napasnya sambil menggelengkan kepalanya. Sesuai dengan dugaannya, ini semua perbuatan Kailin yang disengaja. "Aku tahu kau membenciku karena Kenan udah menceritakan semuanya padaku. Bagus kalau kau udah tahu, jadi aku tidak perlu bersusah payah berpura-pura baik kepadamu," ucap Kailin dengan sinis. Cleo lagi-lagi menghela napasnya lalu mendekati adik iparnya yang terlihat sombong dan arogan. "Kau mau apa?" Kailin sedikit terkejut saat melihat wanita itu menghampiri dirinya. "Aku hanya ingin mengatakan." Cleo mendekat hingga tepat berada di samping telinga Kailin. "Kau bodoh," bisik Cleo dengan senyuman di bibirnya. "Kau?" Kailin melayangkan tangannya hendak menampar wanita jalang itu yang sudah berani mengatainya bodoh. "Tidak semudah itu, sayang." Cleo dengan sigap menahan tangan Kailin lalu menghempaskannya dengan kasar. "Jangan pernah bermain api jika kau tidak ingin terbakar," ancam Cleo dengan sinis. "Sial," umpat Kailin saat tidak berhasil menampar wanita itu. "Kau ingin menghubungi siapa?" tanyanya saat melihat Cleo mengambil ponsel. "Tentu saja ingin menghubungi kakak tersayangmu," jawab Cleo sambil menunggu panggilan telepon tersambung. "Cleopatra Mateo?" Kailin tertawa terbahak-bahak. "Percuma saja kau mengadu pada kakakku, karena sampai kapanpun Kak Kenan tidak akan pernah membelamu." Cleo tidak meladeni ucapan Kailin, karena fokusnya kini ada pada sambungan teleponnya yang sejak tadi tidak diangkat oleh Kenan. Karena tidak juga diangkat, Cleo pun memutuskan untuk mengirim pesan singkat. "Perintahkan pelayan untuk membawa koperku dan menunjukkan di mana kamarmu. Kalau tidak, aku akan pulang ke mansionku. Aku tunggu 5 menit dari sekarang." Setelah mengirimkan pesan tersebut, Cleo menaruh ponselnya kembali ke dalam tas. "Tidak diangkat bukan? Kasihan sekali nasibmu itu." "Tidak dianggap oleh kakakku," ejek Kailin. Cleo tidak memperdulikan ejekan adik iparnya itu karena tidak lama setelahnya ada 2 pelayan yang masuk dengan tergesa-gesa dan langsung mengambil koper-kopernya. "Apa yang kalian lakukan di sini? Taruh kembali koper-koper sialan itu, atau aku akan..." "Maaf Nona, tapi kami diperintahkan oleh Tuan Kenan."
Potong dua pelayan itu dengan cepat dan meminta wanita yang mereka kenali sebagai istri Tuan Kenan untuk mengikuti mereka. Bahai adik iparku yang menyebalkan. Cleo berjalan mengikuti dua pelayan tersebut setelah memberikan kiss baik kepada Kailin, meninggalkan wanita itu seorang diri yang sedang berteriak-teriak dan mengumpat dengan